Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban untuk Bunda Uun. Bagaimana mengatasi anak yang suka menyalahkan, walaupun sudah diberi pengertian, masih membela diri dan tetap menyalahkan. Nah ini, kalau anak selalu menyalahkan ya Bun, ini bisa jadi ketika kita hamil itu ya, ada sikap atau kita mendengar omongan dari luar yang membuat kita itu seperti kurang menerima dia gitu. Bukan ini ya, seperti misalkan ya kok hamil lagi sih. Nah itu perasaan itu, sehingga dia merasa apapun yang dia lakukan itu dia selalu disalahkan gitu ya. Nah caranya adalah bangun bonding dengan anak ya. Kemudian wujudkan suasana yang nyaman bagi anak. Seringlah ajak anak untuk jalan keluar, mungkin dispesialkan anak tersebut gitu ya. Kita berdua jalan berdua gitu ya, misalkan beli bakso atau apalah, ke taman terus ngobrol. Nggak usah dinasehati, tapi bangun kenyamanan dia. Jadi yang dia butuhkan itu bukan nasihat ya, bukan diberikan nasihat, bukan, tetapi dia ingin dia merasa diterima dan nyaman ya. Nah kemudian berikanlah bahasa cinta. Bahasa cinta itu kan ada 5 ya. Afirmasi kata-kata, berarti seringlah dipuji. Kemudian yang kedua, sentuhan fisik, maka seringlah dipeluk, dicium. Kemudian yang ketiga, diberikan hadiah ya, diberikan hadiah. Kemudian yang keempat, quality time, seperti tadi sering diajak jalan. Kemudian yang kelima, pelayanan. Nah, pelayanan di sini bukan berarti setiap anak selalu dilayani, enggak, tapi sesekali ketika makan bersama ada momen kita tuh mengambil nasi buat dia, atau kita memberikan makanan dari piring kita, itu sangat berkesan ya. Jadi yang dibutuhkan Ananda adalah rasa nyaman, rasa dicintai, merasa diperhatikan. Itu yang dibutuhkan. Untuk Bunda Heni Purwati, anak yang sering curhat karena temannya sering marah-marah ke dia. Nah, kalau anak kita memiliki teman yang suka marah-marah, daripada anak kita stres, lebih baik dijauhi. Artinya kita berteman, tetapi jangan terlalu dekat, karena itu jadinya toksik ya, toksik buat dia, kasihan. Jadi lebih baik teman yang kita memang harus milih teman, mana teman yang membuat kita nyaman. Tapi kita baik ke semua orang, tetapi ada orang yang tidak bisa dijadikan teman. Salah satunya adalah teman yang marah-marah. Jadi jangan sampai anak ibu itu merasa terintimidasi gitu ya, merasa nggak dihargai gitu. Jadi sarankan kepada dia untuk menjauhi teman itu ya. Untuk ayah Sayara, memang salah satu problem orang tua saat ini adalah ketergantungan anak kepada HP ya, baik main game maupun bermedsos. Nah ini memang sangat-sangat tidak sehat dan tidak bisa dibiarkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus pahami bahwa dunia anak itu adalah dunia bermain, dan memang dunia ini kan permainan ya. Jadi kenapa orang senang dengan game? Karena memang itu dengan naluriahnya seperti itu, gitu, senang dengan bermain. Nah yang jadi masalah adalah bagaimana supaya kita anak itu bermain tetapi yang edukatif gitu ya. Maka kita berikan sarana atau berikan ruang anak untuk bermain di alam ya. Berikan anak mainan-mainan seperti karambol, gasing gitu ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan mungkin mainan boneka dan lain sebagainya, seperti kita dulu gitu ya. Nah kemudian orang tua tentunya harus memberikan keteladanan. Bagaimana orang tua juga bijak dalam penggunaan gadget gitu ya. Bahkan mungkin diusahakan orang tua jangan main game gitu ya, nggak patut lah, udah tua gitu kan. Jadi kita memberikan contoh. Kemudian yang ketiga, berikan waktu pada anak, kesepakatan. Misalnya anak sehari bisa megang HP di jam berapa, itu kalau sudah mengaji, sudah mengerjakan tugas dan lain sebagainya ya. Kalau bagi kami sendiri, memang anak tidak diberikan kesempatan untuk main game gitu ya, kecuali kita sedang anak tuh diajak ke sebuah acara yang di situ ada ceramah atau rapat yang dia boring. Nah dia boleh
dikasih main game tapi ya paling 1 jam gitu ya, itu pun nggak tiap hari, paling ya sebulan sekali, seminggu sekali kayak gitu. Kemudian sehari-hari ya paling hanya nonton YouTube saja, itu pun dibatasi waktunya hanya 2 jam ketika mereka sudah pulang sekolah kan jenuh gitu ya. Nah seperti itu, selebihnya ya mereka bermain gasing, main bola, pokoknya yang membuat anak tuh bergerak secara fisik, dan alhamdulillah ternyata bisa dikendalikan gitu ya. Mereka enjoy aja gitu ya, dan itu yang saya lihat ya dari komentar guru-guru anak-anak saya itu, mereka berkomentar bahwa putra kami itu pemikirannya itu tidak seperti teman-temannya. Anak teman-temannya tuh udah mikir pacaran ya, kelas 6 temannya itu ditanya siapa idolanya, ya artis-artis Korea gitu kan, ketika disuruh nyanyi lagu-lagu Korea gitu, sedangkan anak saya itu nyanyinya Balonku gitu ya. Kemudian ditanya apa film kegemarannya, ya Doraemon kayak gitu, masih seperti itu, masih polos gitu ya. Itu sesuai dengan perkembangan usianya gitu ya, karena tidak terkontaminasi dengan hal-hal apa ya yang eksternal, yang dari luar, baik itu tontonan maupun games. Itu sangat terlihat gitu ya dampaknya gitu ya, mungkin begitu ya.